Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Diaswianta Sasabila dengan nomor induk mahasiswa 20508030011140 dari kelas T03 PUPP. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai organisasi pabrik. Organisasi pabrik. Untuk mencapai hasil produksi yang tinggi, diperlukan elemen dasar yang berfungsi sebagai penunjang dalam menjalankan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Unsur-unsur dari elemen dasar tersebut terdiri dari manusia, bahan, mesin, metode, uang, dan pasar. Elemen dasar tersebut menjadi faktor utama secara bersama-sama dalam organisasi perusahaan. Berikut ini merupakan topik yang akan dibahas. Yang pertama adalah bentuk perusahaan, kedua struktur organisasi, ketiga tugas dan tanggung jawab atau job description, 4 jaminan sosial, kelima jadwal dan jam kerja, keenam penggolongan dan tingkat pendidikan karyawan, 7 jumlah tenaga kerja, dan yang terakhir yaitu status karyawan dan sistem pengupahan atau gaji. Pembahasan yang pertama yaitu bentuk perusahaan. Biasanya organisasi pabrik yang banyak digunakan adalah perseroan terbatas atau PT, di mana kekuasaan tertinggi terletak pada pemegang saham yang diwakili oleh Dewan Komisaris. Pelaksanaan operasi pabrik sehari-hari dilaksanakan oleh direksi, dibantu oleh staf pabrik dan kantor bagian administrasi. Beberapa alasan suatu pabrik yang direncanakan berstatus perusahaan swasta nasional dengan bentuk perseroan terbatas atau PT dengan beberapa alasan. Yang pertama, modal menjadi besar karena berasal dari beberapa orang-orang dan pinjaman dari bank. Yang kedua, dari segi badan hukum mempunyai status hukum yang lebih kuat dan lebih diakui dibandingkan dengan badan hukum perusahaan lainnya, sehingga mudah dalam peminjaman uang dari bank. Yang ketiga, apabila terjadi kerugian, maka pemegang saham hanya mempertanggungjawabkan sebesar modal awalnya saja dan tidak sampai mengambil kekayaan pribadinya. Yang keempat, konflik sebesar apapun yang terjadi di pabrik tidak akan mempengaruhi kegiatan pabrik karena masalah pribadi tidak akan mengganggu kegiatan pabrik. Kemudian topik yang kedua adalah struktur organisasi. Struktur organisasi yang biasa digunakan di dalam suatu pabrik atau perusahaan dalam sistem line and staff. Karena sistem line and staff merupakan suatu organisasi di mana harus berwenang langsung dari pimpinan tertinggi ke karyawan melalui beberapa pejabat pada bermacam-macam tingkat manajemen. Model organisasi garis tepat untuk digunakan dalam perusahaan kecil atau sedang di mana dibutuhkan sentralisasi kantor yang tertinggi untuk pengambilan keputusan yang tepat. Adapun kelebihan dari sistem line and staff yaitu strukturnya sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya adalah wewenang dan tanggung jawab untuk setiap posisi tidak jelas. Yang ketiga adalah setiap karyawan hanya bertanggung jawab pada seorang pemimpin. Keempat, disiplin yang tegas. Kelima, keputusan dapat diberikan secara cepat. Yang terakhir adalah setiap karyawan melaksanakan perintah langsung dari pimpinan dengan bebas tanpa kritik sehingga menciptakan kondisi kerja yang harmonis. Kemudian ada pun juga kekurangan dari sistem line and staff yaitu yang pertama, pimpinan setiap seksi harus bertanggung jawab untuk beberapa tugas di mana pimpinan tersebut kemungkinan tidak mempunyai keahlian dalam semua bidang. Kedua, pimpinan setiap seksi harus mampu mengendalikan para karyawannya, bisa menjalankan alat proses, bisa menemukan proses produksi baru, menyarankan kenaikan upah dan melatih karyawan baru. Yang ketiga, pimpinan seksi setiap hari disibukkan oleh bermacam-macam pekerjaan administratif sehingga waktunya banyak kesita hanya untuk menyusun rencana. Dan yang terakhir adalah sulit untuk membentuk staf tenaga ahli karena problem dibicarakan sendiri. Pembahasan yang ketiga yaitu tugas dan tanggung jawab atau job description. Dengan memperhatikan struktur organisasi, line and staff, maka tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemegang saham. Pemegang saham adalah pemilik perusahaan di mana jumlah modal yang dimiliki tergantung atau sebatas besarnya saham yang dimiliki. Dalam rapat umum biasanya para pemegang saham mempunyai wewenang untuk yang pertama adalah mengangkat serta memberhentikan Dewan Komisaris, yang kedua mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi, dan yang ketiga adalah mengesahkan hasil-hasil usaha neraca untung rugi tahunan.
Yang kedua adalah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris merupakan badan kekuasaan tertinggi dalam perusahaan yang bertindak sebagai wakil pemegang saham dan diangkat menurut ketentuan yang ada dalam perjanjian dan dapat diberhentikan setiap waktu dalam RUPS apabila melakukan tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar perseroan tersebut. Tugas Dewan Komisaris antara lain menentukan kebijaksanaan perusahaan. Yang kedua, mengevaluasi dan mengawasi hasil yang diperoleh perusahaan. Yang ketiga, memberikan nasihat kepada direktur bila direktur ingin mengadakan perubahan dalam perusahaan. Dan yang terakhir adalah menyetujui atau menolak rancangan yang diajukan direktur. Selanjutnya adalah Direktur Utama. Direktur Utama merupakan pimpinan eksekutif tertinggi di perusahaan di mana dalam menjalankan tugas sehari-hari dibantu oleh Direktur Teknik dan Direktur Administrasi. Tugas yang mewenang Direktur Utama antara lain yang pertama, menjaga kestabilan organisasi perusahaan. Yang kedua, bekerja sama dengan Direktur Produksi, Keuangan, dan Umum. Selanjutnya adalah manajer. Manajer di dalam pabrik biasanya dibagi menjadi dua, yaitu manajer pabrik atau plant manager dan manajer kantor atau office manager, di mana tugas masing-masing manajer adalah yang pertama, plant manager bertanggung jawab kepada Direktur Teknik dan Produksi. Selanjutnya, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan kepala-kepala biro. Dan yang terakhir adalah melalui tugas-tugas yang diberikan oleh direktur. Melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh direktur. Sedangkan office manager bertanggung jawab kepada Direktur Administrasi dan mengkoordinir serta mengawasi pelaksanaan pekerjaan kepala-kepala biro. Selanjutnya adalah kepala bagian. Tugasnya yaitu mengkoordinir, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Kepala bagian ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu kepala bagian produksi, kepala bagian pemasaran, kepala bagian teknik, kepala bagian keuangan, kepala bagian umum. Selanjutnya adalah litbang. Litbang ini sebagai pembantu direktur dan bertanggung jawab kepada direktur. Dan yang terakhir adalah kepala regu. Kepala regu merupakan pelaksanaan pekerjaan dalam lingkungan bagiannya sesuai dengan rencana yang telah diatur para kepala seksi masing-masing agar diperoleh hasil yang maksimal dan efektif selama berlangsungnya proses produksi. Setiap kepala regu bertanggung jawab terhadap kepala seksi masing-masing sesuai dengan seksinya. Pembahasan yang keempat yaitu jaminan sosial. Jaminan sosial ini meliputi tunjangan, fasilitas, pengobatan, intensif atau bonus, dan yang terakhir adalah cuti. Berikut adalah penjelasan dari satu persatu poin tersebut. Yang pertama adalah tunjangan. Tunjangan diberikan kepada pekerja berdasarkan prestasi dan jam kerja yang lebih daripada waktu biasa atau lembur. Tunjangan dibagi menjadi dua, yaitu tunjangan di luar gaji pokok dan tunjangan lembur. Yang kedua adalah fasilitas. Fasilitas yang diberikan berupa seragam kerja untuk karyawan, perlengkapan keselamatan kerja, misalnya helm, sarung tangan, sepatu boot, kemudian alat antar jemput karyawan, kendaraan dinas, tempat tinggal, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pengobatan. Pengobatan ini ditujukan untuk karyawan yang mengalami kecelakaan atau terganggu kesehatannya. Keempat, intensif atau bonus. Intensif atau bonus ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Dan yang terakhir adalah cuti. Cuti dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu cuti tahunan, cuti sakit, cuti hamil, cuti untuk keperluan dinas atau perintah. Kemudian pembahasan yang kelima adalah jadwal dan jam kerja. Pabrik biasanya beroperasi selama 330 hari dalam setahun dan 24 jam per hari. Sisa harinya digunakan untuk pembersihan serta perbaikan dan perawatan peralatan proses produksi atau yang dikenal dengan istilah shutdown. Jadwal dan jam kerja ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pegawai non-shift dan yang kedua pegawai shift. Pegawai non-shift bekerja selama 6 hari dalam seminggu, total kerja 40 jam per minggu, sedangkan hari Minggu dan hari besar libur. Yang kedua adalah pegawai shift. Sehari bekerja 24 jam yang terbagi menjadi 3 shift. Karyawan shift ini termasuk karyawan secara langsung menangani proses operasi pabrik.
Topik yang keenam adalah penggolongan dan tingkat pendidikan karyawan. Penggolongan dan tingkat pendidikan karyawan berdasarkan tingkat kedudukan dalam struktur organisasi. Pada pra-rencana pabrik amil asetat, bagian direktur, manajer, penelitian dan pengembangan, kepala bagian, kepala seksi, biasanya berasal dari lulusan sarjana dan diploma. Yang selanjutnya adalah karyawan, biasanya berasal dari lulusan sarjana atau diploma, atau juga bisa dari lulusan SMU, SMK, dan SLTP. Selanjutnya adalah jumlah tenaga kerja. Perhitungan jumlah tenaga kerja operasional didasarkan pada pembagian proses yang ada. Pada pra-rencana pabrik amil asetat, proses yang dilakukan terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu proses utama dan tahap tambahan atau pembantu. Pada proses utama, terdapat bagian penyiapan bahan baku, yaitu tahap pengenceran. Yang kedua, tahap reaksi, terdapat bagian reaktor. Yang ketiga, tahap pemisahan. Terdapat 3 bagian, yaitu bagian pertama, bagian kolom destilasi. Kedua, bagian dekanter 1. Yang ketiga adalah bagian slipper. Yang keempat, tahap pemurnian. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian kolom destilasi 2. Yang kedua, bagian dekanter 2. Yang ketiga, bagian kolom destilasi 3. Yang kelima, tahap penanganan produk. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian transportasi, bagian packing, bagian gudang. Selanjutnya, pada tahap tambahan atau pembantu, terdapat 2, yaitu laboratorium dan utilitas. Utilitas ini terdiri dari pengolahan air, boiler, listrik, pengolahan limbah, dan pemeliharaan. Berikut ini dalam mencari jumlah karyawan setiap shift diperlukan data kapasitas pabrik per harinya. Yang kedua, langkah proses pada setiap tahapan proses, yaitu penyiapan bahan baku, reaksi, separasi, klarifikasi, dan penanganan produk. Berikut ini merupakan contoh soal dari penentuan jumlah tenaga kerja. Dalam suatu pabrik dengan kapasitas produksi terbesar 14.941 ton per tahun, langkah prosesnya berjumlah 16 langkah. Pabrik bekerja selama 330 hari per tahun dan 24 jam per hari. Berapakah perkiraan jumlah karyawan langsung yang diperlukan oleh pabrik tersebut? Selanjutnya, untuk penyelesaiannya adalah kapasitas produksi pabrik sebesar 14.941 ton per tahun atau 45,2758 ton per hari. Dengan kapasitas tersebut, tipe pabrik termasuk kapasitas sedang, sehingga didapatkan harga M atau buruh langsung sebesar 40 orang jam per hari untuk tahapan proses, sehingga jumlah dengan penghitungan karyawan proses sama dengan 40 orang jam per hari tahapan proses dikali tahapan proses sama dengan 40 orang jam per hari tahapan proses dikali 16 tahapan proses, dan diperoleh hasil yaitu 640 orang jam per hari. Karena setiap hari ada 3 shift, maka karyawan shift bekerja selama 8 jam per hari. Maka dapat dihitung menggunakan cara yaitu 640 orang jam per hari dikali 1 per 3 shift per hari dikali 1 per 8 jam, dan diperoleh hasil 27. Karyawan langsung terdiri dari 4 regu, sehingga total karyawan langsung menjadi 27 orang per regu dikali 4 regu sama dengan 108 orang. Selanjutnya adalah topik yang terakhir, yaitu status karyawan dan sistem pengupahan atau gaji. Setiap pabrik mempunyai sistem penggajian yang berbeda dengan pabrik yang lain. Akan tetapi, biasanya penggajian karyawan didasarkan pada kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah tingkat pendidikan, kedua pengalaman kerja, ketiga tanggung jawab dan kedudukan, keempat keahlian, dan yang kelima adalah pengabdian kepada perusahaan atau lamanya bekerja. Berdasarkan kriteria tersebut, karyawan akan menerima gaji sesuai dengan status kepegawaiannya, di mana status kepegawaian terdiri menjadi 3 bagian, yaitu karyawan reguler, karyawan borongan, dan karyawan harian. Karyawan reguler ini merupakan karyawan yang diangkat dan diberhentikan dengan status keputusan atau SK dan mendapatkan gaji bulanan berdasarkan kedudukan, keahlian, dan masa kerjanya. Yang kedua adalah karyawan borongan.
Karyawan borongan ini adalah pekerja yang dipergunakan oleh pabrik bila diperlukan saja. Misalnya bongkar muat barang yang lain-lain, pekerja ini menerima upah borongan untuk pekerjaan tersebut. Yang ketiga adalah karyawan harian. Karyawan harian adalah pekerja yang diangkat dan diberhentikan oleh manajer pabrik berdasarkan nota persetujuan manajer pabrik atas pengajuan kepala yang membawainya dan menerima upah harian yang dibayarkan setiap akhir pekan. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.